Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di Zoom pada hari ini. Selawat beriringkan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan sampai ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Yang terhormat Ibu Maisri Lena sebagai dosen Ibu Maisri Lena MPD sebagai dosen pembimbing 1 dan Ibu Sarunisa MPD sebagai dosen pembimbing 2. Kepada seluruh teman-teman yang dapat hadir pada Zoom kali ini. Perkenalkan, saya Fairuz Al-Habib dengan NIM 211-29385 sebagai moderator pada seminar proposal Saudari Anissa Rizky Pratama dengan judul proposal pengembangan bahan ajar menggunakan aplikasi Flip PDF Corporate pada pembelajaran IPAS di kelas 4 sekolah dasar. Baiklah, untuk sesi pertama kepada Saudari Anissa Rizky Pratama untuk mempresentasikan proposalnya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya sebagai penyaji Anissa Rizky Pratama dengan NIM 211-9350 akan menyampaikan proposal saya yang berjudul pengembangan bahan ajar menggunakan aplikasi Flip PDF Corporate pada pembelajaran IPAS di kelas 6 sekolah dasar. Pokok pembahasan pertama ada pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, spesifik produk yang diharapkan, manfaat, asumsi, dan keterbatasan pengembangan definisi istilah. Bab yang kedua, ada kajian pustaka, kajian teori, penelitian yang relevan, kerangka teori. Bab yang ketiga, metode pengembangan yang terdiri dari model pengembangan, prosedur pengembangan, dan uji coba produk. Bab 1, pendahuluan. Bahan ajar merupakan salah satu bagian penting dalam menentukan kualitas pembelajaran. Ada menurut beberapa pendapat para ahli. Yang pertama itu menurut Nilasari 2020, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di era revolusi 5.0 yang ditandai dengan adanya peningkatan konektivitas, interaksi dan pengembangan sistem lainnya, teknologi informasi dan digital untuk menghadapi era revolusi 5.0 dibutuhkan pendidikan yang dapat membentuk generasi kreatif, inovatif, serta berdaya saing kuat. Yang kedua yaitu menurut Anugrah Andika Henry 2019, perkembangannya teknologi dan informasi di Indonesia saat ini memberikan pengaruh yang sangat besar dalam aspek kehidupan, salah satunya pada dunia pendidikan. Dengan pendidikan manusia dapat meningkatkan kemampuannya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Julianti dan Arwin 2022, kemajuan bidang pendidikan khususnya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi pembelajaran di sekolah. Menurut Agustina et al. 2022, pada kurikulum Merdeka pembelajaran ilmu pengetahuan alam diintegrasi dengan ilmu pengetahuan sosial menjadi IPAS. Menurut Amelia Arwin 2021, seiring berkembangnya zaman dan tuntutan kecanggihan manusia yang semakin meningkat, peserta didik perlu mencari informasi secara mandiri dari hasil interaksi dengan lingkungan belajar. Dan yang terakhir yaitu menurut pendapat ahli R.G. Sari dan Erita 2021, dalam dunia pendidikan perkembangan teknologi dapat mempermudah dan memaksimalkan proses pendidikan itu sendiri dalam menggunakan bahan ajar. Maka dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan. Maka dari pendapat para ahli, maka saya sebagai penulis mengumpulkan, maka penulis memilih judul penelitian pengembangan bahan ajar menggunakan aplikasi Flip PDF Corporate pada pembelajaran IPAS di sekolah dasar kelas 6.
Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Terdapat dua, yaitu bagaimana validitas pengembangan bahan ajar menggunakan aplikasi PDF korporat pada pembelajaran IPAS di kelas 6 SD. Yang kedua, bagaimanakah praktikalitas pengembangan bahan ajar menggunakan aplikasi PDF korporat pada pembelajaran IPAS di kelas 6 SD. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan validitas bahan ajar menggunakan aplikasi Flip PDF korporat pada pembelajaran IPAS di kelas 6 SD. Yang kedua, untuk mengembangkan praktikalitas bahan ajar menggunakan aplikasi Flip PDF korporat pada pembelajaran IPAS di kelas 6 SD. Selanjutnya yaitu spesifikasi. Yang pertama, aplikasi PDF korporat menghasilkan bahan ajar digital dalam bentuk Flipbook yang dibuka secara online. Dalam pengembangan produk ini dibuat dengan menambahkan gambar, teks, video, audio, kuis, serta berbagai animasi yang menarik. Yang ketiga, cara pemakaiannya dapat digunakan dengan komputer, laptop, ataupun dengan smartphone. Manfaatnya bagi penulis yaitu yang pertama yaitu untuk motivasi agar bisa mengeluarkan ide-ide baru kreatif untuk mengembangkan dan merancang bahan ajar pada pembelajaran IPAS di sekolah dasar serta menambahkan wawasan dan pengetahuan serta pengetahuan baru. Bagi guru bisa memperoleh contoh bahan ajar menggunakan aplikasi Flip PDF korporat yang bisa dijadikan sebagai solusi untuk digunakan dalam pembelajaran. Bagi peserta didik lebih mudah memahami pelajaran, pembelajaran bisa menjadi lebih menarik, menyenangkan, serta mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan membantu peserta didik belajar secara mandiri. Dan untuk sekolah dapat menggunakan aplikasi PDF korporat ini untuk membuat bahan ajar dan sebagai referensi serta masukan untuk penggunaan bahan ajar. Bab yang kedua yaitu kajian teori. Kajian teori menurut hakikat bahan ajar, pengertian bahan ajar adalah suatu bahan atau alat yang digunakan terorganisir secara sistematis yang dapat digunakan oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Karakteristik dari bahan ajar yaitu mudah untuk dipahami dan bahan ajar dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Jenis-jenis bahan ajar terbagi menjadi beberapa jenis, di mana bahan ajar menggunakan aplikasi PDF korporat masuk dalam jenis bahan ajar interaktif. Hakikat Flip PDF korporat. Pengertian dari Flip PDF korporat yang pertama yaitu menurut Fadilah dan Sulistyowati tahun 2002 menjelaskan Flip PDF korporat adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuka buku dalam bentuk digital yang bisa dibolak-balik layarnya seperti buku sungguhan. Menurut Yunianto 2019 menguraikan bahwa Flip PDF korporat adalah sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat buku digital yang bisa menambahkan video, gambar, audio, dan objek multimedia lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebuah aplikasi yang bisa membantu kita untuk membuat bahan ajar dalam bentuk flipbook yang interaktif yang bisa ditambahkan video, gambar, ataupun audio yang menarik sehingga memungkinkan kita untuk berrekreasi dengan berbagai fitur yang sudah ada. Kelebihan dari aplikasi Flip PDF korporat adalah mudah dipakai untuk membuat bahan ajar karena bisa memberi suasana seperti membaca buku asli yang bisa dibolak-balik dan memiliki fitur yang menarik di dalamnya. Cara membuat bahan yang menggunakan bahan ajar menggunakan Flip PDF korporat. Yang saya memungkakan pendapat menurut Manurung tahun 2020, langkah-langkahnya yang pertama yaitu
download terlebih dahulu aplikasi Flip PDF. Yang kedua, buka aplikasi Flip PDF Corporate, lalu pilih menu, berikan tanda centang pada HTML dan klik OK. Masukkan file PDF yang sudah disiapkan sebelumnya dengan cara mengklik pada tombol browser, kemudian import now. Setelah import file akan muncul lembar kerja, klik edit page dan akan muncul menu untuk edit lembar kerja. Jika pengeditan telah selesai, maka klik simpan dengan cara klik save and exit. Setelah proses pengeditan selesai, klik aplikasi Thanks. Selanjutnya, hasil dari proyek yang dibuat di publik. Langkah terakhir adalah memilih format. Ruang lingkup materi pembelajaran IPAS. Tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan alam integrasi dengan ilmu pengetahuan sosial menjadi IPAS. Tujuan pembelajaran kurikulum ini adalah untuk membangkit minat dan rasa ingin tahu, berperan aktif, mengembangkan keterampilan inquiry, dan mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep IPAS menurut Agustina et al. 2022. Penelitian yang relevan ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama melakukan penelitian pengembangan bahan ajar. Beberapa penelitian relevan terkait penelitian pengembangan yang dilakukan penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Susanti Sohali 2022 dengan judul pengembangan e-modul berbasis Flip PDF Corporate pada materi luas dan volume bola. Dalam penelitiannya menunjukkan jika bahan ajar menggunakan aplikasi Flip PDF Corporate dalam pokok bahasan materi volume dan luas bola mempunyai kategori sangat layak, praktis, dan efektif jika digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu menurut Susanti Solihah, yaitu terletak pada materi yang dikembangkan. Pengembangan penelitian Susanti Solihah melakukan pengembangan pada bahan ajar e-modul khusus pada mata pelajaran matematika, materi luas, dan volume bola untuk peserta didik kelas 6 SD. Sedangkan penulis mengembangkan bahan ajar pengembangan IPAS di kelas 6 SD. Yang selanjutnya kerangka berpikir. Kerangka berpikir, penelitian ini dimulai dari adanya permasalahan-permasalahan yang ditemukan di lapangan sehingga penulis tertarik mengembang bahan ajar menggunakan bahan aplikasi PDF Corporate. Penelitian pengembangan adalah salah satu penelitian hasil akhir menghasilkan sebuah produk pembelajaran yang disusun secara sistematis. Yang bab selanjutnya yaitu metode pengembangan. Model pengembangan, jenis penelitian yang dilakukan penulis ialah penelitian pengembangan yang sering disingkat dengan R dan D, Research and Development. Dalam bahasa Inggris, model yang menulis gunakan adalah penelitian ini yaitu ID. Penulis memiliki keterbatasan dari berbagai segi, baik itu waktu, tenaga, dan biaya, sehingga pada tahap evaluasi, penulis melakukan hanya sampai uji validitas dan praktilitas. Prosedur pengembangan, yaitu studi pendahuluan penulis lakukan adalah melakukan observasi dan wawancara ke SDN 16 Padang Besi. Hasil observasi dan wawancara diperoleh permasalahan bahwa dalam pembelajaran guru masih menggunakan bahan ajar cetak dan belum pernah menggunakan bahan ajar interaktif Flip PDF. Pengembangan model yang pertama yaitu tahap analisis. Tahap analisis diperlukan untuk mendukung proses desain dan menganalisis beberapa kebutuhan dan kendala yang ada di lapangan. Tahap perancangan pembelajaran IPAS dengan memakai aplikasi PDS bahan ajar yang dibuat. Yang ketiga yaitu tahap pengembangan. Dalam tahap pengembangan memiliki tujuan untuk menghasilkan bahan ajar dengan menggunakan aplikasi PDF Corporate pada pelajaran IPAS di kelas 6 SD yang sedang dikembangkan sesuai dengan masukan yang disampaikan oleh para ahli. Tahap penerapan
memakai produk yang dikembangkan untuk diterapkan pada kondisi yang sebenarnya. Tahap evaluasi dan selanjutnya itu uji coba produk. Subjek uji coba, jenis data, subjek uji coba bahan ajar menggunakan bahan aplikasi PDF pada pembelajaran IPA, yaitu peserta didik di kelas 6 SD, 16 Padang Besi, serta guru di kelas. Alasan penulis memilih subjek ini, uji coba ini adalah karena lingkungan sekolah yang mendukung, serta yang digunakan tingkat ke aplikasi PDF di kelas 6 SD yang dikembangkan. Instrumen pengumpulan data, instrumen validasi bahan ajar. Bahan ajar, instrumen peraktivitas bahan ajar, yang terdiri dari teknis analisis data, pembagiannya analisis data validitas bahan ajar, analisis data uji coba praktika bahan ajar. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oh, baiklah. Terima kasih kepada Saudari Anissa Rizky Pratama yang telah mempresentasikan proposalnya. Sesi selanjutnya pemberian tanggapan oleh kontributor 1 kepada Saudari Lira Apriana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, perkenalkan nama saya Lira Apriana dengan NIM 21129063 sebagai kontributor 1. Saya akan memberikan sedikit saran dan tanggapan. Menurut saya, proposal yang sudah dibuat oleh Saudari Anissa Rizky Pratama sudah bagus dan juga cara penyampaiannya juga sudah jelas. Namun, pada latar belakang di pendahuluan paragraf 1, penulis tidak mencantumkan referensi. Nah, seharusnya penulis memberikan referensi agar proposal ini lebih valid. Selanjutnya, pada paragraf 6, dalam latar belakang, penulis menyebutkan bahwa telah melakukan observasi. Sedangkan, observasi pada nyatanya belum dilakukan. Itulah saran atau tanggapan dari saya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kontributor 1 atas tanggapannya. Selanjutnya pemberian tanggapan oleh kontributor 2 kepada Saudari Latifah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah. Saya sebagai kontributor 2 akan mengomentari proposal Anissa Rizky Pratama. Langsung saja, yang pertama, margin dan penomoran halamannya sudah sesuai, yaitu di sisi kanan atas. Berikutnya adalah penggunaan tanda baca sudah cukup bagus. Pendapat dari saya, seharusnya penulis lebih dahulu mendulukan tanda baca titik daripada menutup tanda petik. Berikutnya, penjelasan pada gambar sudah benar berada di bawah gambar yang dilampirkan. Sayangnya, penulis kurang teliti pada halaman 38 dan 39, sehingga penulis lebih dahulu menuliskan keterangan gambar di atasnya, kemudian baru gambarnya pada halaman 39. Yang terakhir, penulisan daftar pusaka sudah sesuai, sudah sama-sama satu cara. Namun penulis perlu untuk merapikan penjorokan pada baris kedua dan setelahnya. Saya mengamati bahwa masih ada yang belum dan kurang dijorokkan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada kontributor 2 atas tanggapannya. Baiklah, dengan berakhirnya pemberian tanggapan oleh kontributor 2, maka berakhir pula seminar proposal Saudari Anissa Rizky Pratama. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.